dunia sekitar kita, dunia di mana kita hidup. Lalu melalui itu iblis atau setan-setan roh jahat bekerja. Dan itu memang jelas kita lihat. Sebab kalau kita sebagai orang yang lahir normal, di mana mata kita bisa melihat segala sesuatu, maka godaan banyak muncul dalam banyak hal. Kita digoda untuk mengingini. Yakobus juga mengatakan itu. Kita dicobai, kita digodai oleh keinginan. Karena memandang, melihat pakaian, melihat kecantikan, kegantengan, melihat keindahan, sehingga timbul keinginan. Dan keinginan itu sudah ada di dalam diri kita, bukan karena timbul kemudian. Sebagai kodrat manusia berdosa, menginginkan yang baik tentu tidak ada masalah. Tetapi di dalam hidup kita ada keinginan jahat. Dan seringkali keinginan jahat itu diawali dengan keinginan yang baik. Menginginkan sebuah rumah yang bagus bukanlah sesuatu yang salah. Menginginkan pasangan yang cantik, yang ganteng, gagah, bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika kita sudah punya istri, sudah punya suami, masih menginginkan yang lain, tentu itu jelas salah. Bukan? Ketika kita menginginkan sebuah rumah yang bagus, itu tidak salah. Tetapi ketika kita ingin memiliki rumah itu dengan cara yang tidak benar, itu menjadi salah. Nah, ini menunjukkan kodrat kita, kodrat manusia, kemudian terhubung dengan dunia. Lalu iblis dikatakan menggunakan ini. Karena itulah, saudara, seperti Yakobus katakan, terjadilah perasaan iri hati, ayat 14. Mementingkan diri sendiri. Kemudian memegahkan diri, menyombongkan diri. Lalu berdusta dan melawan kebenaran. Dan ini semuanya adalah hikmat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus bertanya, siapakah di antara kamu yang bijak atau yang berhikmat dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang lahir dari kelemah lembutan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dijelaskan tadi, siapakah? Atau ditanyakan, siapakah yang bijak dan yang berbudi? Kemudian dijelaskan bahwa yang bertentangan dengan itu ialah seperti yang tertulis dalam ayat 14 tadi. Perasaan iri hati dan seterusnya. Dan itu bukan hikmat yang dari atas. Dan saudara, dikatakan kalau hikmat dunia ini yang kita pegang dan yang kita jalankan, yang terjadi ialah ayat 16. Kalau ada iri hati, mementingkan diri, maka yang terjadi adalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan itu sudah pasti. Sebab iri hati menyebabkan kita tidak senang dengan seseorang. Mementingkan diri menyebabkan orang lain tidak senang dengan kita. Itu sudah pasti. Orang berdosa pun tahu akan hal itu. Kekacauan. Nah, karena itulah dinasihatkan supaya kita memperoleh atau memiliki hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang dari atas itu dikatakan pertama-tama murni,
pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ini hikmat yang dari atas. Tetapi yang jelas bagi dunia ini, menurut hikmat dunia ini adalah suatu kebodohan. Ada seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Mungkin kita pernah dengar nama itu. Dia adalah anak seorang pendeta. Dia awalnya sekolah teologi, kemudian belajar filsafat. Tetapi pada akhirnya apa yang dikatakannya adalah Allah telah mati. Dia sangat membenci berita-berita para nabi di dalam perjanjian lama. Dia membedakan ada dua moral. Satu adalah moral budak. Satu moral tuan. Orang yang selalu lemah lembut, orang yang selalu mengalah itu adalah moral budak. Tetapi orang yang menggunakan kekuasaan, kekerasan, dia menguasai, itulah moral tuan. Dan dia mendukung itu. Dan banyak orang yang menggunakan cara pandang atau filsafat dari Nietzsche ini. Tetapi saudara, kalau membaca sejarahnya, riwayat hidupnya Nietzsche ini, pada akhirnya dia gila dan dirawat oleh saudari perempuannya, kemudian mati. Begitulah cara, artinya dunia ini berpikir. Dan ketika cara dunia diikuti, yang terjadi apa? Yaitu tadi, kekacauan. Bukan hanya kekacauan pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Kekacauan. Karena itulah Yakobus menasihatkan supaya kita memperoleh hikmat yang dari atas. Dan kita tahu, dikatakan ini adalah aplikasi. Artinya ketika hikmat yang dari atas itu murni, pendamai, peramah, penurut, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya hikmat itu kalau dalam surat Kolose dikatakan adalah Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat yang dari atas itu ialah hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu ialah Kristus. Pengenalan terhadap Kristus, itulah hikmat Allah. Itulah hikmat yang dari atas. Dan supaya kita bisa seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus, artinya bersikap murni, pendamai, peramah, dan seterusnya tadi, maka hikmat yang dari atas itulah yang harus menguasai kita. Hikmat yang dari atas itulah yang harus turun atas kita. Dan itu sudah kita terima sesungguhnya melalui baptisan kita di dalam nama Allah Tritunggal. Kristus ada di dalam kita. Akan tetapi baptisan itu harus dihidupi tiap-tiap hari. Kita harus dibaptis tiap-tiap hari. Yaitu dengan menyesal, mengaku dosa, bertobat, dan menerima pengampunannya, mati terhadap segala dosa, bangkit sebagai manusia baru tiap-tiap hari. Sehingga dengan demikian, segala buah yang terdiri dari kebenaran seperti ayat 18 itu akan muncul dalam diri kita. Damai akan kita rasakan, tetapi juga kita akan menjadi pembawa damai. Kalau kita melihat dalam Yohanes 4, yang merupakan bagian bacaan untuk malam atau petang, selama 3 hari ini berturut-turut sampai besok juga masih terus, Yohanes 4. Yohanes 4 itu berbicara tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Sementara murid-muridnya pergi ke kota, dikatakan membeli makanan karena Yesus lapar. Dan saat itu Yesus haus. Dia bertemu seorang perempuan
lalu meminta minum. Dan kita tahu orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bergaul. Dan kita tahu ceritanya bahwa perempuan itu tersentak ketika Yesus meminta minum darinya. Tetapi selanjutnya apa yang terjadi setelah percakapan yang cukup panjang? Akhirnya perempuan itu mengenali bahwa Yesus adalah seorang nabi. Bahkan pada akhirnya ketika dia pergi ke kota, mengatakan kepada semua orang-orang, saya bertemu dengan seseorang di sana yang tahu siapa saya. Mungkinkah dia Mesias itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Dan orang-orang datang. Dan pada akhirnya orang-orang Samaria itu juga meminta Yesus melayani mereka untuk beberapa hari lagi. Kita lihat hikmat damai yang dari atas itu memiliki pengaruh yang begitu kuat. Roh Kudus bekerja, Allah bekerja, bukan hanya hubungan yang terputus antara orang Yahudi dan Samaria atau dilatar belakangi permusuhan itu, bukan hanya dipulihkan, tetapi perempuan itu diselamatkan, dan orang-orang sekotanya pun diselamatkan. Itulah hikmat dari Allah. Itulah hikmat yang dari atas. Dalam nama Bapa dan Putra